Jadi di dalam mata kuliah teori bahasa otomata ini ya, kita akan pelajari tentang teorema bahasa ya, bahasa formal ya. Bahasa formal itu berbeda dengan bahasa sehari-hari ya. Kalau bahasa itu dalam istilahnya nanti terkait string ya, istilah string. Nanti kumpulan string itu disebut sebagai bahasa ya. Kemudian bagaimana bahasa itu bisa dibangkitkan ya atau dibuat ya atau di-generate. Nah, itu nanti ada yang namanya tata bahasa ya. Nah, tata bahasa itu nanti ada yang bahasa reguler ya, tata bahasa reguler, kemudian ada tata bahasa bebas konteks ya. Kemudian ada bahasa yang rekursif, enumerable ya. Nah, setiap tata bahasa ini nanti dia punya yang namanya mesin pengenal ya. Nah, ini dibuat apa? Tingkatan seperti ini ya. Nah, tingkatan yang paling rendah itu tata bahasa reguler nih. Nah, ini bahasa pengenalnya adalah finite state machine ya. Atau kalau di kemarin kita sudah bahas ya, finite state machine ya. Atau istilah lainnya finite state automata ya. Sama aja. FSA atau finite state automata atau FSM finite state machine itu mengacu pada satu hal yang sama ya, yang sama. Atau kadang juga disingkat menjadi finite automata gitu ya, FA gitu. Nah, itu sama aja finite state mesin untuk mengenali bahasa reguler ya. Kemudian di atas bahasa reguler itu ada tata bahasa bebas konteks, yaitu mesin pengenalnya adalah PDA ya atau push down automata ya. Ada push down automata. Dia nanti punya aturan sendiri ya. Kemudian nanti di atasnya lagi yang lebih luas lagi ya ada bahasa yang recursive enumerable ya. Ini mesinnya menggunakan bahasa Turing mesin ya. Nah, Turing mesin ini merupakan cikal bakal dari sebuah program ya. Jadi program komputer itu dia cara kerjanya itu mengacu dari atau mengikuti dari cara kerja dari Turing mesin ini gitu ya. Jadi kalau di Turing mesin kan nanti dia punya memori ya, punya satu memori yang digambarkan dalam bentuk pita ya, pita memori gitu. Yang bisa dibaca dan bisa ditulis gitu. Dan di situ bisa kita isikan suatu nilai atau program gitu ya. Gitu. Jadi kan prinsipnya seperti itu. Dia kemudian pitanya bisa bergerak ke kanan ke kiri, ada head yang membaca pitanya ya, membaca, menulis gitu. Nah, jadi prinsip program itu diawali dari gagasan cara kerja Turing mesin ini gitu. Nah, ini untuk masalah yang istilahnya disable ya, bisa ditentukan. Ada dan di luar ada masalah yang tidak bisa di undisable ya. Nah, itu ada di luar dari pembahasan terkait teori otomata atau teori komputasi ya. Nah, ini di luar undisable, ini di luar dari konteks atau pembahasan dari teori komputasi. Kemudian, nah ini kita mulai dari yang ini ya. Saya rangkumkan ya. Nanti pembahasan nanti lebih detailnya kita bahas lagi ya di tiap pertemuan ya. Yang pertama tata bahasa reguler tadi yang dikenali oleh FSM ya, finite state machine atau finite automata, atau biasanya disebut saja finite automata gitu ya. Nah, ini biasanya notasinya atau dijelaskan melalui diagram ya. Dibuat ini biasanya dalam bentuk diagram ya. Finite state machine ini kalau kemarin sudah kita bahas ya di pengantar sistem digital yang materi-materi terakhir itu tentang finite state machine, itu digambarkan dalam bentuk diagram. Nah, penggambaran diagram itu bisa ada yang tanpa output ya, dan ada yang menggunakan output. Kalau yang kemarin di sistem digital itu yang menggunakan output ya, FSM yang menggunakan output. Nah, nanti kalau dengan outputnya ada mesin Moore ya, mesin Mealy ya. Nanti kita bahas juga bagaimana konversi kedua mesin gitu ya.
Nah, nanti ada juga yang tanpa output. Nah, ini dia nanti hanya memberikan apakah string itu diterima atau tidak gitu ya. Kalau dengan output kan dia nanti memberikan satu nilai output gitu ya. Kalau yang tanpa output ini hanya dia nanti menerima string ya, nanti dia menentukan apakah string itu termasuk dalam tata bahasa itu atau bukan gitu. Termasuk tata bahasa yang dikenali oleh mesin itu atau tidak gitu ya. Gitu. Nah, ini kalau yang without output ya. Kalau yang dengan output nanti dia akan menentukan output dari suatu string tadi ya. Ada misalkan dimasukkan string nanti ada outputnya. Kemudian untuk yang FSA tanpa output, FA ya, atau FSA yang tanpa output itu ada beberapa tipenya ya. Ada yang deterministik ya, DFA, ada yang non deterministik ya. Kemudian ada yang non deterministik dengan epsilon. Ada 3 tipe ini ya. Nanti kita bahas satu persatu apa bedanya. Kemudian bagaimana nanti konversi antar 3 macam finite automata ini ya. Biasanya kalau dalam satu kasus itu kita lebih mudah untuk mengubahnya ke dalam bentuk yang NFA ya. Nah, nanti tapi ketika kita ingin mengimplementasikan ya ini perlu kita buat dalam bentuk yang deterministik. Ya, kalau yang deterministik itu dia nanti perbedaannya adalah dari jumlah state-nya ya. Kalau di DFA ya. Jadi untuk setiap input ya, setiap input itu akan tepat ada satu next state-nya ya. Tepat ada satu next state-nya. Tapi kalau non deterministik ya, satu input itu bisa next state-nya bisa ada beberapa ya, atau tidak ada sama sekali gitu ya. Nah, itu aja bedanya. Kalau inputnya nanti misalkan A sama B gitu ya, A sama B. Jadi kalau di FA itu A nanti ada satu yang ke state X misalkan ya, kemudian yang B ke state Y misalnya, atau ke state X juga bisa gitu ya. Tapi hanya satu gitu, next state-nya hanya satu gitu. Untuk A dan B tadi hanya satu. Nah, kalau NFA itu dia bisa inputnya bisa next state-nya bisa ke X, bisa ke Y gitu ya. Untuk input A gitu ya. Atau nggak ada sama sekali gitu ya. Atau nggak ada untuk input itu nggak ada transisi sama sekali gitu. Itu NFA. Nah, kemudian untuk DFA ini kita kan mau efisiensi ya. Jadi nanti perlu diminimalisasi ya. Nah, DFA-nya perlu supaya lebih kita mencari yang bentuk efisiennya yang lebih sedikit state-nya ya. Nah, lebih sedikit jumlah state-nya. Nanti ini diminimalisasi. Nah, tadi seperti sudah saya jelaskan di awal ya, untuk mengenali suatu bahasa reguler kita tadi menggunakan finite state machine ya. Atau finite state machine ini dia akan mengenali suatu bahasa reguler ya. Yang digenerate dengan tata bahasa reguler gitu. Nah, nanti untuk menotasikan sebuah bahasa reguler yaitu nanti menggunakan yang namanya RE ya, atau regular expression ya, atau biasanya disingkat regex gitu ya, regular expression. Nanti kita pelajari tentang regular expression. Nanti bagaimana misalnya kita punya satu ekspresi reguler nih ya, kita punya satu ekspresi reguler, bagaimana mesinnya gitu. Nah, kita bisa membuat sebuah mesin FSA ya dari satu
bahasa reguler, atau sebaliknya ya. Ada kita punya satu mesin, ini ekspresi regulernya seperti apa sih? Gitu. Nanti kita bisa konversi. Gitu. Nah, berikutnya, nah ini kalau tadi tentang bahasa reguler ya, nah, berikutnya ada bahasa konteks free ya. Nah, bahasa konteks free ini nanti dikenali oleh mesin pushdown automata ya, PDA tadi ya. Mesin pengenalnya adalah PDA. Kalau PDA ini nanti seperti FSA hanya ditambah dengan stack gitu ya. Ada stack ya. Dia menggunakan kalau FSA tadi kan tidak mempunyai memori ya, tidak menyimpan memori ya. Jadi hanya dia ada transisi state aja, ada input, transisi gitu. Tapi kalau di pushdown automata ini dia ada stack ya, memorinya dia berupa stack gitu ya. Tumpukan ya. Dia menerapkan untuk stack. Kalau stack itu kan ada apa? Ada istilah top of stack nanti ya. Nanti ada kemudian ada kalau stack itu dia prinsipnya yang pertama ditumpuk, dia yang terakhir diambil ya. Yang pertama ditumpuk, terakhir diambil. First in, first out ya. Apa? Last in, first out ya. Yang terakhir ditumpuk itu yang pertama diambil ya. Kalau misalkan Anda suka nyuci piring gitu ya. Kalau yang tumpukan piring yang terakhir diletakkan itu yang pertama diambil ya. LIFO ya, last in first out, atau itu kalau teori tumpukan ya. Kalau antrian kan beda ya. Kalau antrian first in first out ya. Yang pertama masuk antrian dia yang pertama keluar ya. Kalau misalkan Anda ngantri bensin gitu kan ya. Yang pertama masuk antrian bensin dia yang pertama keluar gitu ya. Tapi kalau tumpukan kan beda. Kalau tumpukan dia yang terakhir ya, yang terakhir masuk tumpukan atau yang terakhir ditumpuk dia yang pertama keluar. Nah itu stack ya. Kalau sudah automata dia menggunakan stack gitu. Nah kemudian nanti ya perlu disederhanakan ya, simplifikasi dari CFG ya, konteks free ini tata bahasanya ya. Untuk menggenerate dari bahasa konteks free itu nanti kita ada yang namanya ada tata bahasanya ya, tata bahasa konteks free. Nah ini nanti ada untuk penyederhanaan ya, ada reduksi, ada removal unit ya, removal null product. Nah, ini ya. Nah kemudian di dalam konteks free language, nah ini ada nanti kan ini ke arahnya bisa kita mendesain sebuah bahasa pemrograman ya, kalau di sini ya. Nah kita nanti dari tata bahasa yang konteks free ini itu ada bentuk Chomsky ya, Chomsky normal form ya, dan ada bentuk Greybach ya, Greybach normal form, CNF dan GNF. Nah, ini bentuk dari konteks free yang lebih mudah nanti diimplementasikan misalkan untuk membuat mesin bahasa pemrograman atau apa istilahnya, ini arahnya nanti ke natural language ya, processing ya, pengolahan bahasa ya. Pengolahan bahasa itu ya bisa bahasa pemrograman, bahasa alami, bahasa sehari-hari gitu ya, dan seterusnya. Bagaimana kita bisa mengenali atau merumuskan ya, memformulakan dari suatu bahasa itu dalam bentuk program gitu. Nah, kemudian nanti yang terakhir kita akan bahas tentang mesin Turing ya. Mesin Turing. Nah, mesin Turing ini dia mengenali bahasa yang rekursif ya. Nah, ada
ada dua macam ya, recursive yang decidable dan recognizable. Ya, yang ini dua-duanya recursive ya, enumerable. Kemudian, nah nanti kita bahas juga tentang pemrograman ya, teknik pemrograman dalam menggunakan Turing mesin ya, nah, dan seterusnya. Nah, kalau di Turing mesin ini kita sudah menggunakan memori ya, ada memori tadi berupa pita tadi ya, bisa menyimpan data di situ ya, bisa menyimpan satu string ya, yang bisa dibaca dan bisa ditulis ya. Jadi string yang di situ nanti akan menjalankan next ini ya, next stepnya ya. Seperti kalau diprogramkan gitu. Kalau kemarin kita belajar, Anda belajar organisasi komputer ya. Kemarin kan kita bahas tentang program ya. Bagaimana cara kerja program itu ya. Nah itu kan gitu. Program itu kan disimpan di memori ya. Program disimpan di memori, kemudian nanti dimulai dari dimulai dari alamat pertama ya, alamat pertama untuk programnya ya. Nah, nanti dilihat dari program counter ya, program counter itu alamat pertamanya di mana, nanti dibaca ya isinya apa. Nah dari isi nanti diterjemahkan kan. Nah next instructionnya apa ya, langkah selanjutnya apa gitu ya, diterjemahkan tadi perintah yang ada di satu alamat tadi ya. Nah, nanti akan menentukan next instruction, next program selanjutnya atau langkah selanjutnya, atau apa yang perintah selanjutnya, apa yang dilakukan selanjutnya gitu. Nah, isinya mesin Turing seperti itu. Cara kerja program itu dia mengadopsi dari cara kerja mesin Turing. Nah ini di luar dari permasalahan Turing mesin ya, di luar teori komputasi, ini di luar pembahasan teori komputasi. Jadi ya ringkasan materi untuk mata kuliah ini ya, teori bahasa otomata atau teori komputasi ya. Nah, nanti mungkin kalau Anda searching gitu ya tentang teori komputasi, yaitu terkait dengan teori bahasa otomata.